إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Di sini Allah mengingatkan ya akhwal Islam tentang keagungan bulan-bulan haram. Ia adalah bulan yang haram yang menunjukkan bahwasannya bulan tersebut mulia di mata Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita tidak berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut, padahal berbuat zalim di bulan-bulan yang lainnya pun diharamkan. Akan tetapi Allah mengingatkan ini. Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasannya perbuatan zalim di bulan-bulan ini dilipat gandakan atau dibesarkan oleh Allah, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ya akhal Islam. Kita telah masuk di bulan haram. Itu di bulan Rajab. Ini adalah merupakan salah satu bulan haram yang Allah subhanahu wa ta'ala agungkan dalam Al-Quranul Karim. Dan dahulu orang-orang Arab Quraisy, demikian pula Banu Mudhar, demikian pula orang-orang Arab yang lainnya, walaupun mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka sangat mengagungkan bulan-bulan haram ini. Oleh karena itulah ya akhal Islam, kewajiban kita adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini. Yang pertama ya akhal Islam, yaitu kita berusaha untuk memperbanyak amalan saleh. Karena sesungguhnya amalan saleh di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saudaraku, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada yang disebut dengan puasa khusus Rajab, ataupun mengkhususkan di bulan Rajab dengan amalan tanpa bulan-bulan yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab mengingatkan bahwasannya semua hadis yang menyebutkan tentang amalan khusus di bulan Rajab, semua itu adalah hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu. Akan tetapi amalan yang kita lakukan seperti halnya di bulan-bulan yang lainnya.
kita berusaha untuk beramal saleh dengan kita sholat tahajud seperti halnya di bulan-bulan yang lainnya. Kita pun memperbanyak puasa sunnah sebagaimana halnya di bulan-bulan yang lainnya. Mereka yang terbiasa dengan puasa Senin dan Kamis, ataupun puasa Daud, ataupun puasa 3 hari setiap bulan, maka ini adalah merupakan di bulan ini kesempatan besar untuk kita senantiasa menjaga amalan tersebut, karena pahalanya di sisi Allah menjadi besar di bulan ini, ya akhwat Islam. Maka kita berbanyak zikir kepada Allah, kita memperbanyak sedekah, membantu fakir miskin, orang-orang yang susah. Pahalanya sangat besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamrah min kasbin tayyib, taqabbalallahu biyaminih." Apabila seorang hamba bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima ia dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembang biakan hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung, ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, di bulan yang mulia ini pahala amalan saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya akhal Islam, yang harus kita lakukan di bulan ini adalah kita berhati-hati jangan sampai menzolimi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya menzolimi diri kita di bulan ini dosanya menjadi besar di sisi Allah. Jangan sampai kita keluar dari bulan ini dalam keadaan kita ternyata lebih banyak dosanya, ya akhal Islam, dibandingkan dengan amalan saleh yang kita lakukan. Perbuatan kecil di bulan ini, perbuatan dosa kecil di bulan ini bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita menganggap remeh dosa sekecil apapun di bulan ini maupun di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, tapi dia anggap remeh kata-kata tersebut. Karena kata-kata tersebut Allah masukkan ia ke dalam api neraka Jahannam 70 musim lamanya. Subhanallah. Seorang mukmin, ya akhal Islam, tak mungkin pernah meremehkan dosa sekecil apapun juga. Karena meremehkan dosa adalah merupakan sifat dan karakter orang-orang munafikin. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan demikian. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa seorang mukmin melihat dosanya bagaikan gunung yang akan menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik melihat dosa besarnya itu seperti lalat yang lewat di hadapan hidungnya. Seorang mukmin senantiasa khawatir akan dosa, terlebih di bulan ini, ya akhal Islam. Maka kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga mata kita, telinga kita, terlebih lisan kita. Karena sesungguhnya, ya akhal Islam, kebanyakan yang membuat manusia masuk ke dalam api neraka itu dua, kata Rasulullah. Yang pertama adalah lisannya, dan yang kedua adalah kemaluannya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Bulan Rajab, bulan yang mulia di sisi Allah. Akan tetapi tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang amalan khusus di bulan ini. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya terjadinya Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, saudaraku. Tidak pula ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya bulan Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 bulan Rajab. Silahkan siapapun yang Anda diberikan oleh Allah kemampuan untuk membahas
dan mencari, Anda akan dapatkan perkataan para ulama, justru pendapat yang paling lemah terjadinya Isra Mi'raj itu adalah di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan di bulan yang lainnya. Maka ya akhal Islam, memang kejadian Isra dan Mi'raj itu merupakan kejadian yang agung sekali. Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Dan ternyata Rasulullah SAW pun tidak pernah menjelaskan kepada para sahabatnya kapan terjadinya. Tidak pula para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah kapan terjadinya. Kalaulah ya akhul Islam, seperti yang dilakukan oleh banyak di antara kita, bahwa merayakannya adalah merupakan perkara yang agung di sisi Allah, tentu para sahabat akan bertanya kepada Rasulullah, dan merekalah yang paling semangat melakukannya ya akhul Islam. Akan tetapi ketika Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, mereka tidak pernah merayakan itu semua. Yang terpenting adalah ya akhal Islam, kita mengamalkan konsekuensi daripada Isra dan Mi'raj itu ya akhi. Kisah tersebut agung. Allah panggil Rasulullah SAW untuk Allah wajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Maka siapa yang menjaga salat 5 waktu, sungguh ia telah mengagungkan Isra dan Mi'raj. Adapun kemudian dia lalaikan salat 5 waktu, kemudian setelah itu dia merayakan Isra dan Mi'raj, lalu dia mengklaim kami sudah mengagungkan, la wallah. Hakikat mengagungkan malam itu adalah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu berupa salat 5 waktu. Karena malam itu adalah merupakan malam yang mulia. Allah langsung panggil Rasulullah SAW. Syariat Islam yang lain Allah syariatkan, Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk salat tidak. Allah panggil langsung Rasulullah SAW untuk diwahyukan kepadanya dan agar disyariatkan untuk umatnya salat 5 waktu. Maka ya akhal Islam, inilah bulan yang haram. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menggunakan waktu-waktu di bulan Rajab ini untuk banyak beramal saleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah.